Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Desember 2023, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang penyakit hewan ternak khususnya pada sapi, yaitu penyakit BEF. Jadi nanti kalau judulnya penyakit BEF, bovine ephemeral fever atau demam 3 hari. Kalau kata orang Jawa, gomen itu. Kemudian kalau kata orang Jogja itu flutulan karena api pincang. Tapi kalau ilmiahnya BEF, bovine ephemeral fever. Fever itu demam 3 hari. Kenapa demam 3 hari? Karena demamnya selama 3 hari. Gitu. Rata-rata demamnya selama 3 hari, setelah 3 hari turun. Jadi memang spesifik penyakit infeksi virus itu pasti belum di awal. Semua penyakit kalau bakteri belum tentu. Kemudian saya akan menurut BEF ini atau demam 3 hari ini penyebabnya adalah virus, namanya virus Rhabdovirus. Kalau jenisnya ini SSRNA, jadi single threaded, jadi untaian single SSRNA. Kemudian vektor itu pembawa virusnya itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk membawa virus Rhabdovirus ini menggigit induk sapi, kemudian masuklah langsung bakteri itu bermultiplikasi atau berkembang langsung di jaringan tersebut. Nah, setelah itu masuk aliran darah, itu yang namanya viremia. Jadi dia masuk, jadi virus masuk ke gigitan, karena di gigitan ada darah, langsung dia berkembang biak di situ, bermultiplikasi, langsung masuk ke darah, langsung masuklah ada namanya viremia. Itulah yang mengakibatkan demam. Demam itu diakibatkan karena viremia. Viremia itu virus di dalam darah. Jadi terjadi viremia, virus darah. Kemudian ini vektornya nyamuk. Nyamuk itu ada nyamuk macam-macam, ada curek, ada Kulicoides, ada Aedes aegypti. Semua nyamuk, hampir semua nyamuk ini pembawa virus. Dan nyamuk besar itu pembawa DBD juga sama. Itu kan Aedes aegypti itu contohnya. Jadi ada curek, ada Kulicoides, ada Aedes aegypti, itu semuanya pembawa virus Rhabdovirus penyebab BEF atau demam 3 hari. Kemudian setelah itu patogenesis itu tadi, jadi mekanismenya bagaimana dia mengakibatkan demam yang saya sampaikan tadi. Jadi virus nyamuk ketika pada saat awalnya, pada sebenarnya pada saat musim hujan ya, makanya rata-rata Desember nanti musim hujan atau pancaroba, dari kemarau ke hujan. Ini kan jentik-jentik nyamuk menetas. Nah, kemudian dia kan bermigrasi, berterbangan. Nah, karena nyamuk ini mampu terbang itu istilahnya paling jauh 5 kilo mampu ya kan. Itu hebatnya Allah SWT. Jadi jelek-jeleknya dia mau 5 kilo. Dia mampu bermigrasi, berpindah. Nah, ketika sudah itu dia membawa virus, kan di alam ini kemudian virus. Akhirnya dia kan memang makanannya adalah kan sebagai parasit. Nyamuk kan parasit. Nah, makanannya adalah dia membawa virus dan menggigit sapi, dan sapinya terinfeksi virus berkembang. Ya, nah,
Ketika berkembang biak, kita masa inkubasi dulu. Masa inkubasinya berapa? Rata-rata 3 sampai 5 hari. Jadi dari digigit nyamuk yang terinfeksi. Jadi digigit virus nyamuk yang terinfeksi itu antara 3 sampai 5 hari dia baru muncul gejala klinis. Paling lama 10 hari, tapi jarang. Rata-rata 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari maksimal 10 hari, tapi rata-rata 3 sampai 5 hari itu masa inkubasinya penyakit. Nah, kemudian setelah terjadi kemudian penyebab sudah, kemudian patogenesisnya sudah, kemudian gejala klinis yang paling spesifik itu sebenarnya pincang, oleh spesifik itu pincang gemetaran, karena kadang sendi. Tapi kalau yang lainnya umum, semua penyakit virus ini sama, anoreksia, tidak mau makan karena demam, itu sama. Penyakit BEF, penyakit PMK juga demikian, demam. Jadi yang paling spesifik adalah pincangnya ya. Pincang katanya kalau personilnya kalau dipegang dia sakit, itu paling spesifik. Nah, kemudian anoreksia, tidak mau makan atau nafsu turun, kemudian panas sangat tinggi, panasnya demam atau hipertermia itu demam tinggi minimal di 39, tapi rata-rata kalau panganan saya 78 itu 41, WF itu 41. Padahal kalau sapi itu paling 36,3, 36,7 sapi, 37 jarang, sapi itu 37 juga jarang, ada 36,3, 36,7, 37 juga jarang. Jadi kalau sapi udah 39 demam pasti. Kalau panganan saya WF ini 40 sampai 41, kalau WF ini, jadi suhunya lebih ekstrim. 41, makanya kalau pada kerbu saya mengelupas kulitnya sampai mengelupas kalau pada kerbu itu kasus BF ini. Saya demam tinggi demam. Kemudian ini juga mirip dengan MK. Jadi terjadi lakrimasi, netes keluar air mata, namanya lakrimasi. Jadi keluar air mata, lakrimasi. Kemudian keluar dari hidung ini cairan serus kayak orang ingusan, kayak orang pilek, kan sama kayak pilek juga demikian. Ini lah kalau makanya yang spesifik itu keluar ingus banyak serus, jadi encer, tapi bukan pilek ini, hanya demamnya. Nah, kemudian keluar lagi hipersalivasi, ngiler. Ini karena apa? Demam. Ini adalah respon tubuh. Sistem imun tubuh untuk mempertahankan namanya hemostasis, mempertahankan katakanlah keseimbangan cairan dan keseimbangan suhu tubuh. Ini sebenarnya ngiler, kemudian keluar cairan, itu memang respon tubuh, respon imunnya tubuh melawan penyakit banyak. Jadi dia ngiler, kemudian lakrimasi, kemudian keluar cairan serus, cairan dari hidung. Nah, kemudian jadi kemudian kalau moncong hidung pasti ekstrim ini kering, moncong hidung kering. Paling spesifik pokoknya pincang. Nah, kalau sudah demamnya sangat tinggi, ini nanti biasanya dia ambruk dan kejang kaku. Kakunya itu jadi bukan jarum gini tapi sampai jadi apa namanya? Miring gitu kan ya. Kalau begini, jadi Pak. Jadi posisinya itu bukan begini, tapi kaki selonjor namanya. Nah, orang itu dua-duanya itu saking, dan itu kaku. Kalau tuh demamnya saking tingginya, kejang. Nah, jadi paling spesifik itu. Nah, kemudian jadi sudah ya, spesifiknya adalah pincang, makanya namanya katakan flu tulang. Kalau orang Jogja mengatakan flu tulang itu demam 3 hari. Demam ini berlangsung 3 hari. Kemudian dengan pengobatan itu paling efektif nomor 1 ya harus memberikan antibiotik penurun panas. Ini jangan pernah dikasih dexamethasone. Kondisi lagi parah begini jangan diberi dexamethasone karena ini akan menurunkan imunitas. Jadi cukup diberikan semacam kontrakol. Kalau itu kan nama antargin, sama juga di Indonesia. Bukan dexa.
Jadi beda, kalau dexamethasone memang anti radang. Tapi kalau analgin itu kan dia hanya analgesik, menghilangkan panas sama menghilangkan rasa nyeri. Nah, kalau diphenhydramine hanya bukan anti radang, tapi dia antihistamin, pemblokade mediator radang, berbeda. Makanya, tapi kalau kontrakol aman, kalau segera. Nah ini tetap kalau prinsipnya pengobatan kontrakol ini diusahakan tetap 3 perlu kalau bisa per 8 jam. Karena apa? Karena ini kadar virus di dalam darah ini bertahan ya kalau lebih 3 hari. Artinya terus ketika masih viremia, ini berarti masih akan demam. Minimal makanya sehari 2 kali. Nah, minimal dikontrol. Kalau itu langsung suntik minimal. Ini bukan antibiotik jadi aman. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi kalau sekali kurang efektif. Nah, kemudian jadi akhirnya obat paling penting. Tapi bukan obat kausatif ya. Ini adalah pemberian penurun panas kontrakolon injek. Nah, kemudian pemberian multivitamin. Apa harapan multivitamin? Itu untuk meningkatkan imunitas dan nafsu makan. Jadi nanti kenapa tidak mau makan? Karena demam tinggi pasti mau makan. Dan nanti dengan katakanlah demamnya diturunkan, kemudian dikasih vitamin, otomatis kan dengan demamnya turun sudah mau makan. Nah, dengan pemberian vitamin meningkatkan metabolisme sehingga meningkatkan nafsu makan. Akhirnya saat itu, nah itulah akal percepat. Jadi akhirnya ketika pengobatan komplit ini bisa dengan segera, mungkin hanya sehari bisa sembuh. Nah, sebenarnya kan para kasus tidak dibutuhkan antibiotik, cuman setiap infeksi virus ini hampir semua penyakit virus itu baik langsung maupun tidak langsung itu tetap sifatnya imunosupresif, akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sementara lingkungan ini kan selalu tidak pernah steril. Nah, ketika anak sapi ini terinfeksi virus, kan sistem kekebalan tubuh lagi turun. Nah, ketika ada agen bakteri lingkungan masuk, dia mudah terinfeksi. Makanya kadang-kadang penyakit BF ini istilahnya penyakit ikutannya bisa diare. Memang nggak ada kaitannya, tapi kenapa diare? Karena saat itu kan tidak mau makan, kondisi penyakit tidak normal. Akhirnya kadang-kadang infeksi masuk. Nah itu bisa, kemudian apa? Bisa tumbuh, bisa terjadi tumbuh. Kalau tumbuhnya itu awalnya dari apa? Bukan dari kejang. Dari kejang itu terjadi namanya atoni rumen. Jadi sama statik khusus terganggu sehingga otomatis terganggu akhirnya tumbuh. Ini penyakit ikutannya jika tidak diobati. Nah makanya pengobatannya komplit, kemudian analgesik antibiotik tadi, kontrakotonnya kemudian vitamin C itu diberikan antibiotik. Antibiotiknya kita ambil spektrum luas, bisa benfred, bisa oksitetrasiklik. Ya, kalau tidak ada bisa sulfatin. Tapi yang penting diberikan antibiotik yang memungkinkan nanti katakanlah mencegah infeksi sekunder oleh bakteri. Jadi, tapi tetap dalam 3 hari ini prinsipnya adalah harus ada monitoring. Karena apa? Nanti contohnya kalau dimonitoring sekarang langsung tidak demam mau makan, senang. Padahal kondisi di dalam tubuh masih viremia, masih virus dalam darah. Dan nanti akhirnya kita lewat sudah sembuh, akhirnya bisa komplain minimal dimonitoring. Gitu. Kalau pahitnya tidak ada antibiotik tidak apa-apa. Yang paling penting ini adalah vitamin dan analgesik. Nah, antibiotik apa diberikan? Minimal setelah selesai 3 hari. Nah itu kalau itu pasti ada peradangan kaki kan nggak akan sembuh kalau kaki itu nggak akan sembuh saat itu ya. Nah itu ada peradangan kaki. Nah setelah itu istilahnya sudah turun. Kalau sudah tidak ada virusnya, itulah baru kita berikan pengobatan dexamethasone untuk mengobati pincangnya. Makanya pengobatan jadi sembuhnya kalau secara optimal ya itu sembuhnya BF itu paling seminggu dan mungkin 3 hari sembuh. 3 hari ya baru katakanlah sembuh recovery secara baru awal. Tapi kalau katakanlah sembuh benar itu 7 hari. Tapi kalau sempurna sekali itu 2 minggu.
sempurna sekali sampai tidak pincang, normal kembali. Nah, itu baru 2 minggu. Nah, kemudian yang hati-hati pada kasus sapi perah. Kalau sapi perah ini langsung ngedrop produksinya. Nah, kalau udah ada produksi, saya bahkan kasihan. Kalau udah turun ke sana, naik. Kalau belum bisa hilang, ya kenapa? Jadi akibat daripada demam tinggi. Repotnya itu. Dan kemudian pada hati-hati lagi pada kasus sapi bunting, ini bisa abortus. Kenapa? Karena kejangnya tadi masalah semuanya. Jadi karena tegang tadi bisa abortus dari kontraksi ini kan sistemik, jadi bukan karena terinfeksi, bukan, tapi karena kejangnya daripada semua otot itu karena panas itu mengakibatkan abortus. Bisa abortus. Tetapi kalau cepat ditangani pemberian analgesik antibiotik ini abortus itu bisa dihindari. Ini pengobatan, pengobatan. Kemudian pencegahan. Kalau pencegahan itu pokoknya kalau bisa menjelang musim hujan ya, November, Desember gitu ya. Itu istilahnya kita memberikan fogging pemberantasan nyamuk dengan bakar-bakar, bersih-bersih, bakar-bakar dengan asap juga nyamuk hilang sebenarnya. Fogging dengan bakar-bakar itu, bakar-bakar tiap malam itu. Nah, kalau individunya sedikit, semprotlah tubuh sapi dengan Siper C100 itu. Jadi kalau nyamuk yang baru mau nempel di situ, mau gigit, yang meninggal dunia. Mereka masyarakat. Nah, jadi semprot tubuhnya. Jadi kalau sapinya kayak 15.000 itu repotnya, itu harus fogging. Tapi kalau sapinya cuma 20, mendingan seluruh tubuhnya disemprot dengan Siper dengan dosis 10 mili 1 liter atau 10 mili 500 mili masih aman. Untuk paling aman ya, kalau untuk tubuh paling kuat ya 10 mili 500 mili setengah liter. Semprotnya itu tubuhnya aman, bisa juga aman. Nah, itu nyamuk itu mati. Jadi nyamuk menempel mati. Itu bertahan berapa 2 minggu. Ini kuat 2 minggu. Obat ini di dalam. Tapi kalau jangan dicuci ya, jangan dimandikan. Itu dia kuat 2 minggu. Obat ini nempel di tubuh itu dia kuat selama 2 minggu. Pakai Siper C100 itu. Nah, kemudian penularannya, kalau vektor pembawa tadi kan ada nyamuk. Kalau penularan itu ketika sudah terjadi itu tidak harus nyamuk. Paham sendiri ya? Tidak harus nyamuk. Jadi ketika ini ada individu, satu kandang ada 10 ekor, ada satu digigit nyamuk yang mengandung virus BF, rabies tadi. Kemudian gejala klinis ngeler, inusnya, kencingnya ini sudah mengandung virus semua. Ketika terjilat atau mengotamis makanan ini pasti tertular. Tidak usah menunggu digigitnya nyamuk. Kalau itu penyebaran. Kalau nyamuk tadi hanya vektor pertama kali, karena dia membawa. Nah, kemudian seperti sama katakanlah pembawa telur cacing adalah fasiola adalah siput. Tapi kalau sudah ada yang cacingan, ya kencingnya bukan kencingnya, fesesnya daripada itu sudah mengandung telur cacing, tidak menunggu siput dan paham ya? Nah, maka nanti kalau sudah jelas soal begitu, usahakan didesinfeksi tempat makan, tempat minum, didesinfeksi. Ini nggak usah khawatir karena ini sangat mudah mati, virus mudah mati. Jadi dia di suhu katakanlah ya dengan suhu aja lah, suhu 40 derajat 50 derajat dia orang meninggal dunia. Nah, kalau dengan desinfektan paling bagus memang golongannya Brutara Deni. Kalau asetot kurang kuat. Dari contoh kalau di ini adalah virusid. Ini kuat. Ini untuk membunuh virus. Ini pasti kalau sudah ada satu ini harus bersihkan semuanya. Jadi ini mudah mati. Lebih susah bakteri, mudah mati virus. Karena virus itu bukan sel, artinya lebih mudah rusak. Itu dengan pemberian virusid ini virus akan mati. Kemudian nanti cahaya matahari harus cukup karena dengan matahari agak terik ini membunuh virus. Kemudian dengan pemberian sepelanya kalau seandainya nggak punya
tidak punya disinfektan tapi repot, cuci pakai sabun semuanya. Biar repot ya. Tapi kalau disinfektan cukup semprot nanti. Tapi kalau akhirnya nggak beres ya sudah menyuci pakai sabun semua peralatan apa ada. Untuk sapi yang katanya alasannya lagi jadi terduga satu langsung di karantina. Jangan sampai dia mengontaminasi. Terus yang lain bagaimana? Lainnya harus vitamin, jangan dikasih kontraktor apa meningkat imunitas. Karena intinya kan semua virus itu artinya kan nanti dilawan sama antibodi daripada hidup semua. Ya, mungkin demikian materi masalah penyakit BEF. Nanti kalau ada pertanyaan kita buka di session formal. Semoga yang saya sampaikan tentang penyakit bovin fever atau penyakit hewan ini bermanfaat bagi para medis, dokter hewan dan khususnya masyarakat ternakan sapi. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.